Firman Tuhan diambil dari Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Dengarlah firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikianlah firman Tuhan. Shalom, selamat sore sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan sungguh sukacita hari ini kita boleh ibadah kembali dan boleh bersama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan, melanjutkan seri khotbah dari Injil Lukas hari ini. Saudara, dalam salah satu kesempatan saya pernah mengajukan pertanyaan waktu itu sedang kumpul dengan beberapa teman. Saya tanyakan, siapa di sini yang masih memiliki konflik yang belum selesai sampai hari ini? Dan menarik saudara, saya pikir hanya saya sendiri yang memang masih memiliki PR itu, punya konflik yang belum bisa saya selesaikan. Ternyata ada cukup banyak juga teman-teman yang angkat tangan mengaku bahwa dirinya masih ada konflik dengan orang lain yang belum selesai. Nah, tentu kalau kita bicara selesai ini adalah maksudnya terjadi rekonsiliasi. Ada yang meminta maaf dan ada yang memaafkan orang yang meminta maaf ini. Dan ternyata saudara, bukan hanya saya, ternyata cukup banyak dari kita yang memiliki PR yang sama, bahwa ada konflik yang kita tahu harus kita selesaikan, tapi entah kenapa cukup sulit untuk kita selesaikan. Nah saudara, tentu ini bukan jadi satu pembenaran untuk kita boleh berlama-lama tidak menyelesaikan konflik yang pasti bisa terjadi di antara kita yang bisa berbeda-beda pandangan, sikap, karakter dan lain-lain. Tapi faktanya adalah seperti tadi saya katakan, ada begitu banyak variabel yang membuat sebuah konflik itu berbeda dengan konflik yang lain. Ada konflik yang relatif mudah diselesaikan, saya ada konflik yang bisa selesaikan, tapi ada juga konflik yang belum bisa saya selesaikan. Ada konflik yang cukup sulit untuk diselesaikan, ada konflik bahkan yang sangat sulit untuk diselesaikan. Ada banyak faktor yang terlibat di sana, faktor internal diri kita, maupun faktor eksternal orang yang berkonflik dengan kita itu. Nah saudara, kalau kita berkonflik dengan seseorang, sebenarnya kita sedang memposisikan orang itu sebagai musuh kita. Kata musuh di sini sepertinya kata yang cukup keras dan mungkin kita merasa tidak nyaman menggunakan, masa saya orang Kristen punya musuh. Tapi faktanya saudara, waktu kita sulit mengasihi orang yang bersikap tidak baik kepada kita atau berlaku jahat kepada kita, yang menyakiti kita, sebenarnya orang tersebut sedang kita pandang sebagai musuh kita. Suka atau tidak suka kita dengan kata ini adalah hal yang mudah dan lebih kita sukai untuk kita mengasihi orang yang bersikap baik kepada kita, yang ada di pihak kita, yang jadi sekutu kita. Tapi
menjadi hal yang sulit dan tidak kita sukai untuk mengasihi orang yang sikapnya tidak baik kepada kita, yang menentang kita, yang menjadi musuh kita. Nah saudara, inilah kecenderungan sifat alami kita sebagai manusia berdosa. Tendensi kita adalah seperti demikian, seperti sesuatu yang bekerja secara otomatis. Begitulah diri kita. Mudah untuk mengasihi orang yang mengasihi kita, tapi sulit untuk mengasihi orang yang sepertinya juga kurang mengasihi kita. Nah hari ini saudara, kita akan mempelajari salah satu perintah Yesus yang menurut saya juga paling sulit untuk kita lakukan, yaitu perintah untuk mengasihi musuh kita. Ini sulit karena ini berlawanan dengan natur alami kita tadi, serta konsep yang umumnya kita pegang dan praktekkan selama kita hidup tentang apa itu mengasihi. Konsep dalam pikiran kita selama ini mengasihi itu adalah kasihilah orang yang juga mengasihi kita, dan jangan kasihi orang yang juga tidak mengasihi kita. Hari ini kita akan melihat dari perikop khotbah yang tadi sudah dibacakan, mengapa konsep kasih yang seperti demikian itu, yang kita miliki secara natural dalam tubuh berdosa kita itu adalah sesuatu yang salah, dan seperti apa sebenarnya mengasihi yang Allah kehendaki itu. Namun sebelumnya saudara, mari kita akan berdoa dulu meminta pimpinan Roh Kudus sebelum kita mempelajari kebenaran firman Tuhan ini. Mari sekali lagi kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh sama-sama kembali belajar kebenaran firman-Mu. Kami percaya tidak pernah ada satu kebetulan kalau kami pada saat ini mendengar firman Tuhan. Ada maksud Tuhan secara khusus bagi setiap kami yang hari ini mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, secara khusus di mana kami akan berbicara tentang, mempelajari tentang mengasihi musuh kami. Kiranya Roh Kudus yang akan memimpin pembelajaran firman Tuhan hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, singkat saja konteks dari perikop ini. Jadi perikop ini masih merupakan lanjutan dari seri khotbah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang kita sudah mulai di dalam minggu lalu. Yaitu Yesus sedang membekali para murid yang baru saja dia panggil untuk menjadi muridnya. Ada 12 rasul dan ada kelompok besar murid-murid Yesus lain. Nah, kita sudah melajari minggu lalu bahwa Yesus mengajarkan tentang perspektif hidup yang harus dimiliki oleh para muridnya sebagai orang yang sekarang mengikut Yesus. Yesus katakan berbahagialah mereka yang hidup di dalam jalan Allah dan celakalah mereka yang hidup menurut jalan mereka sendiri. Minggu lalu kita sudah pelajari itu. Dan hari ini saudara, Yesus membekali kembali para muridnya dengan pelajaran tentang mengasihi musuh mereka. Hal ini sangat penting karena para murid Yesus ini kelak mereka akan dibenci, dianiaya, bahkan dibunuh karena keputusan mereka mengikut Yesus. Karena itu Yesus memberikan perintah kepada mereka untuk tetap mengasihi orang-orang yang kelak akan berlaku jahat kepada mereka. Orang-orang itu yang kelak akan menjadi musuh mereka. Jadi ada 3 poin khotbah saudara terkait hal ini. Ya, mempraktekkan kasih Kristiani adalah yang pertama, mengasihi dengan tindakan yang nyata dan radikal. Yang kedua, mengasihi dengan berdasarkan pada anugerah. Yang ketiga, mengasihi dengan mencontoh kasih Allah. Mari kita masuk ke poin yang pertama. Mempraktekkan kasih Kristiani adalah mengasihi dengan tindakan yang nyata dan radikal. Saudara, perintah yang pertama ini yang terkait mengasihi musuh kita, saya percaya seperti tadi saya sampaikan, mungkin kebanyakan dari kita setuju bahwa ini adalah perintah yang sangat berat yang Yesus perintahkan untuk kita lakukan. Namun sebelum kita melihat 3 perintah Yesus itu yang ada di ayat 27 dan 28, mari kita pikirkan dulu saudara, apa yang biasanya kita lakukan terkait dengan 3 perintah Yesus itu. Hal ini penting karena tindakan kita itu terkait dengan mengasihi itu sangat dipengaruhi oleh cara pikir kita, cara pandang kita, konsep kita tentang kasih. Apa yang sudah tertanam adalah kasih itu seperti yang diajarkan oleh dunia ini, budaya ini ajarkan kepada kita selama bertahun-tahun. Apa yang diajarkan dunia saudara? Tentang berbuat kebaikan bagi orang lain, konsep apa yang kita miliki terkait hal ini? Berbuat baiklah kepada orang yang juga baik kepadamu. Tentang memberkati, perintah Yesus atau memohonkan berkat bagi orang lain. Konsep apa yang kita miliki tentang terkait hal ini?
berkatilah atau mohonkanlah berkat bagi orang yang juga memohonkan berkat bagimu. Tentang mendoakan orang lain, Yesus memberikan perintah untuk mendoakan orang lain. Konsep apa yang kita miliki terkait hal ini, saudara? Kita akan memiliki konsep, doakanlah orang yang juga mendoakan kamu. Apa sebenarnya, saudara, spirit atau prinsip di balik konsep yang kita pegang ini, yang tadi saya sebutkan? Hanya satu sebenarnya, balaslah kebaikan dengan kebaikan. Kalau orang itu baik sama kamu, jangan sampai kamu tuh tidak baik kepada dia. Kalau kita boleh pakai tahapan, saudara, level, maka ini tingkatan yang paling dasar dari mengasihi. Maksud saya adalah kalau sampai ini saja kita tidak bisa lakukan, kita tidak bisa membalas kebaikan orang dengan kebaikan lagi, maka perintah Yesus yang selanjutnya itu tidak mungkin bisa kita lakukan. Namun saudara, faktanya pun kita tahu bahkan untuk yang paling dasar ini saja, itu kita bisa tidak melakukannya. Pasti kita pernah mengalami bagaimana orang-orang yang pernah kita tolong mungkin kita perlakukan dengan baik, kita bantu, tahu-taunya orang itu bisa berbuat jahat kepada kita. Karena itu ada peribahasa, air susu dibalas air tuba. Seperti kacang lupa kulitnya. Dan seterusnya mirip-mirip yang untuk menunjukkan bahwa orang ini yang dulu kita tolong bisa mendadak dia membalas kebaikan kita dengan kejahatan. Atau sebaliknya mungkin ada dari kita yang justru jadi pelakunya. Bukan jadi korban, tapi jadi orang yang membalas kebaikan orang terhadap kita dengan kejahatan. Orang yang baik kepada saudara, saudara justru bersikap jahat kepada orang itu. Semoga di antara kita tidak ada yang seperti ini. Dan kalau kita seperti ini kita perlu bertobat, saudara. Nah tapi saudara, itu satu level yang paling basic. Dunia ini ajarkan kalau orang baik sama kamu, kamu harus baik kepada dia. Nah tapi yang di atasnya lagi, saudara, yang dunia ini ajarkan kepada kita, kalau kita perhatikan, budaya ini mengajarkan bahwa lebih baik lagi dari itu, kalau ada orang yang berlaku jahat kepadamu, jangan ikut-ikutan jahat terhadap orang itu. Diamin sajalah, jangan dibalas. Biasa kita katakan gitu. Kalau ada orang jahat kepada kita, lupakan saja. Tanggung jawab orang itu sendiri dengan Tuhan. Biar nanti kena karmanya dia. Legowo saja dan seterusnya, saudara. Itu level yang lebih tinggi. Dunia ajarkan kalau orang berbuat baik kepada kamu, balas dengan kebaikan. Kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kamu, jangan balas kejahatannya. Ini sudah lebih advance, saudara. Membalas kebaikan dengan kebaikan, tidak membalas kebaikan dengan kejahatan, lalu sekarang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan ikut membenci orang yang membenci kamu itu, jangan ikut mengutuk orang yang mengutuk kamu, jangan ikut mencaci maki orang yang mencaci kamu itu. Apakah hal ini baik, saudara? Tentu saja. Hal yang baik dan harus kita lakukan. Membalas kebaikan dengan kebaikan adalah baik dan harus kita lakukan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi saudara, perintah yang Yesus berikan sekarang kepada murid-muridnya itu bukan hanya sulit untuk dilakukan. Tapi ini satu perintah yang radikal menurut saya. Kita mungkin masih mampu melakukan yang pertama. Kita mampu membalas kebaikan orang dengan kebaikan. Kita juga mungkin mampu tidak membalas kejahatan orang kepada kita dengan melakukan kejahatan pada orang tersebut. Namun perintah Yesus yang sekarang ini, tingkat kesulitannya jauh di atas hal tersebut. Karena Yesus katakan, kamu harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Ayat 27-28, saudara. Yesus memberikan konsep tentang mengasihi yang begitu radikal, yang secara natural kita tidak akan mampu melakukannya. Yang pertama Yesus katakan tentang berbuat baik kepada orang lain, konsep kita berbuat baiklah kepada orang yang juga baik kepadamu. Tapi Yesus katakan berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Dan yang kedua perintah Yesus tentang memohonkan berkat bagi orang lain. Konsep kita adalah mohonkanlah berkat bagi orang yang juga memohonkan berkat bagimu. Tapi Yesus katakan, mintalah atau mohonkanlah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Dan yang ketiga tentang mendoakan orang lain.
konsep kita tadi adalah kita akan mendoakan orang yang juga mendoakan kita. Tapi Yesus katakan, berdoalah atau doakanlah orang yang mencaci kamu. Saudara, dengan mendengar perintah Yesus ini sekarang saudara coba bayangkan wajah dari musuh-musuh saudara itu. Orang-orang yang mengkhianati saudara itu, orang-orang yang menurut saudara itu menjatuhkan saudara, yang menusuk saudara dari belakang mungkin di kantor, orang-orang yang mungkin menggosipin, jelek-jelekin saudara, orang-orang yang mencari kesalahan saudara, yang menyakiti perasaan saudara, orang yang memusuhi, menjahati saudara tanpa alasan yang jelas, orang yang pernah merugikan saudara secara keuangan, bisnis, pekerjaan, pertemanan, karir, dan lain-lain. Orang yang berlaku tidak adil kepada saudara. Orang yang saudara pikir tahu dia tuh menghasut orang-orang di kantor untuk memusuhi saudara. Orang yang mempermalukan saudara, yang tindakannya mengganggu saudara, yang membuat saudara sangat marah kepada orang itu. Pikirkanlah wajah orang itu, dan sekarang dengarkan Yesus katakan kepada saudara, kasihilah dia, berbuat baiklah kepada dia, mohonkanlah berkat bagi dia, doakanlah yang terbaik bagi dia. Siapa saudara dari kita di sini yang dapat berkata, saya mampu melakukan perintah ini dengan mudah? Kalau ada saudara dalam hati berkata demikian, menurut saya kemungkinan besar kejahatan dari musuh saudara itu belum benar-benar sampai di tahap yang menyakitkan saudara. Tentu saudara kita tahu ada tingkatan tertentu di mana perlakuan musuh kita itu masih kategorinya ringan, relatif tidak sulit untuk kita mempraktikkan perintah Yesus. Tapi ada tingkatan tertentu di mana perlakuan musuh kita itu kita rasa sangat menyakiti kita. Kita masukkan dalam kategori kejahatan berat yang membuat mempraktikkan perintah Yesus ini sangat sulit untuk kita lakukan. Dan bagi para murid Yesus sendiri yang saat itu mendengar perintah Yesus ini, di mana konteks mereka akan mengalami aniaya, persekusi, bahkan ancaman kematian karena mereka memutuskan menjadi mengikut Yesus. Yesus perintahkan pada para murid itu untuk berbuat baik kepada orang yang akan menganiaya mereka, mendoakan, memohonkan berkat bagi para penganiaya mereka, sesuatu yang pasti tidak mudah bagi mereka untuk melakukannya. Jadi saudara, mari kita coba kita lihat secara berdampingan, head to head dua versi mengasihi ini. Mengasihi dengan konsep yang berdasarkan kita, versi dunia, dan dengan yang berdasarkan Yesus perintahkan. Yang versi kita adalah kita mengasihi karena orang itu layak untuk kita kasihi. Versi kita mengasihi karena orang itu menguntungkan kita atau minimal tidak merugikan kita. Kita mengasihi karena orang itu memenuhi syarat untuk dapat kita kasihi. Sedangkan saudara, yang Yesus perintahkan di ayat 27 dan 28 ini, kita mengasihi bukan karena orang itu layak untuk kita kasihi, sebaliknya kita harus mengasihi walaupun orang itu sebenarnya tidak layak untuk kita kasihi. Yesus perintahkan kita mengasihi bukan karena orang itu menguntungkan kita, tapi sebaliknya kita harus mengasihi walaupun orang itu merugikan kita. Yesus katakan kita harus mengasihi bukan karena orang itu memenuhi syarat untuk kita kasihi, sebaliknya kita harus mengasihi walaupun orang itu sama sekali tidak memenuhi syarat kita untuk kita kasihi. Nah saudara, ini adalah satu bentuk kasih di mana kita memilih untuk menjadi orang yang penuh dengan kasih. Ini adalah sebuah kasih di mana kita para murid Kristus memilih untuk melakukannya sebagai bentuk ketaatan kita kepada Kristus. Ini adalah sebuah kasih dalam bentuk tindakan yang nyata. Berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita, yang membenci kita, artinya kita mengasihi dengan perbuatan kita. Memberkati atau mengeluarkan kata berkat bagi orang yang mengutuk kita, ini artinya kita mengasihi dengan perkataan kita. Mendoakan orang yang mencaci kita, ini berarti kita mengasihi dengan hati kita. Dan 3 wujud kasih ini yang Yesus perintahkan kepada para muridnya dan juga pada kita semua saat ini.
mengasihi dengan perbuatan, dengan perkataan, dan dengan hati. Namun saudara, perintah ini adalah sebuah kasih yang bukan hanya dalam bentuk tindakan nyata, tapi juga radikal. Yesus memberikan contoh konkret dari kasih yang radikal itu. Di ayat 29, Yesus katakan 29 bagian A, Yesus katakan, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Jelas saudara, tamparan di sini ini bukan hanya sebuah tindakan kekerasan secara fisik, tapi dalam konteks pada zaman itu, kalau seseorang ditampar, maka itu adalah sebuah penghinaan kepada orang itu. Waktu seseorang ditampar itu menunjukkan dirinya bukan hanya sedang mengalami kekerasan fisik, tapi sedang dihina oleh orang yang menamparnya itu. Tentu di sini kita bukan berarti kita menjadi orang yang membiarkan orang lain melakukan kekerasan fisik kepada kita. Tetapi poinnya Yesus adalah, kalau kita dihina, kalau kamu dihina kepada para murid, jangan membalasnya, tetapi siaplah untuk menerima hinaan berikutnya. Yesus katakan, berikanlah pipimu yang satunya. Lalu di ayat 29b sampai 30, Yesus katakan, barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan jangan meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Tentu jelas saudara, ini juga bukan satu perintah yang membuat kita menjadi tidak berhikmat, memberi tanpa batas. Kita memberi yang membuat orang yang kita beri tersebut, kita tolong tersebut menjadi tidak bertanggung jawab dalam hidupnya. Ada pemberian yang seharusnya tidak diberikan karena justru dapat merusak orang itu, dan ada waktunya di mana mengasihi itu berarti tidak memberi. Tapi saudara, Yesus hendak katakan di sini kepada para muridnya, kalau ada yang mengambil milik kepunyaanmu, relakanlah itu. Kalau ada musuhmu merugikan kamu, biarkanlah itu. Ini yang adalah sebuah kemurahan hati yang Yesus perintahkan untuk kita tunjukkan termasuk kepada musuh-musuh kita. Dan dari contoh saudara yang Yesus berikan ini, kita dapat lagi melihat perbedaan antara konsep mengasihi versi kita dengan mengasihi yang berdasarkan perintah Yesus. Kalau versi kita, balaslah kebaikan dengan kebaikan, balaslah kejahatan dengan kejahatan. Kalau ada orang yang menampar kita, menghina kita, maka kita akan berpikir untuk menampar balik atau menghina balik orang itu. Kalau ada bahkan orang yang merugikan kita atau menyakitkan kita, kita akan berusaha untuk lebih menyakitkan orang itu lagi. Makanya kita sering dengar ada satu konsep orang mengatakan, kalau kamu baik pada saya akan lebih baik lagi pada kamu. Tapi kalau kamu jahat pada saya bisa lebih jahat lagi kepada kamu. Itu konsep yang kita ada di dalam budaya kita. Tapi versi Yesus, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Waktu kamu ditampar, yang artinya dihina, Yesus katakan bukan hanya kamu tidak boleh menampar balik orang itu, tetapi kamu justru harus berikan pipimu yang satunya. Waktu milik kepunyaanmu diambil, kamu dirugikan, bukan hanya kamu jangan berusaha untuk mengambil kembali dari musuhmu, tapi Yesus katakan relakanlah itu. Jadi mengasihi musuh di sini saudara, yang Yesus berikan perintah ini kepada para muridnya, itu berarti mengasihi musuh, kamu harus secara aktif berbuat kebaikan bagi musuhmu, mendoakan dia, memberkati dia. Dan secara pasif, kamu harus membiarkan dirimu diperlakukan jahat oleh musuhmu itu. Jangan balas hinaannya, relakanlah milik kepunyaanmu yang diambil oleh orang itu. Sekali lagi saudara, bayangkan wajah orang-orang yang menjadi musuh saudara itu, yang jahat kepada saudara itu. Tapi Yesus katakan kepada kita semua hari ini, jangan balas kejahatannya. Bahkan sampai kalau saudara mengalami kerugian karena berbagai hal oleh karena kejahatan orang itu, Yesus katakan tetap kasihilah orang itu. Tidak ada kata yang lebih tepat untuk menggambarkan tindakan kasih yang seperti ini selain bahwa ini adalah satu tindakan kasih yang nyata dan radikal. Nah saudara, kalau kita bicara tentang berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, sekali lagi akan ada sangat banyak orang yang dapat melakukannya, termasuk orang-orang yang bukan orang Kristen.
Lalu kalau kita bicara tentang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, juga ada cukup banyak orang yang dapat melakukannya, termasuk orang-orang yang bukan orang Kristen. Bisa kita lihat di luar sana. Atau bicara tentang kemurahan hati, ada orang-orang yang sangat murah hati, rela berkorban dengan luar biasa bagi orang lain, bahkan melebihi dari pengorbanan yang dilakukan oleh seorang Kristen. Atau saudara, bahkan kalau bicara tentang membalas kejahatan dengan kebaikan pun, walaupun sudah lebih sedikit lagi yang melakukannya, tapi faktanya ada juga orang-orang yang mampu melakukannya walaupun dia bukan orang Kristen. Artinya saudara, waktu kita mengatakan kita diajarkan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan, maka orang-orang non-Kristen di luar sana pun akan berkata, kami pun juga diajar demikian. Kalau demikian saudara, apa perbedaannya praktek kasih dalam iman Kristen dengan yang lain? Jelas ada perbedaannya. Apa perbedaannya itu? Kita masuk ke poin yang kedua. Mempraktekkan kasih Kristiani adalah mengasihi dengan berdasarkan pada anugerah. Di ayat 32 sampai 35 Yesus memberikan alasan mengapa kita harus melakukan perintahnya yang sangat sulit itu dalam bentuk 3 pertanyaan retorik. Di ayat 32 Yesus katakan, jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, pertanyaan retorik dari Yesus, apakah jasamu? Di ayat 33, jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, sekali lagi Yesus katakan, apakah jasamu? Lalu di ayat 34, jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, sekali lagi Yesus katakan, apakah jasamu di situ? Nah saudara, dari pertanyaan-pertanyaan retorik Yesus tersebut, kita dapat melihat apa yang sebenarnya Yesus hendak katakan terkait tindakan kasih yang biasa kita lakukan itu, yang kita anggap sudah cukup untuk menunjukkan bahwa saya sudah mempraktekkan kasih Kristus. Jelas Yesus hendak mengatakan dari pertanyaan retorik itu bahwa semua kebaikan tadi yang kita anggap sudah cukup itu, yang membuat kita berpikir kalau kita melakukannya maka kita sudah jadi orang Kristen yang penuh kasih, penuh dengan kasih Kristus. Yesus mau katakan di hadapan Yesus, di hadapan dirinya, itu bukanlah tindakan kasih yang ia kehendaki untuk kita lakukan. Mengapa demikian saudara? Karena semua tindakan kasih itu adalah tindakan kasih yang selfish, yang egois, yang berpusat pada diri kita. Mengasihi orang yang mengasihi kita, ini satu tindakan kasih yang kondisional dan transaksional. Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, ini pun juga adalah satu tindakan kasih yang kondisional dan transaksional. Meminjamkan sesuatu dengan harapan adanya timbal balik, sama juga. Ini adalah tindakan kasih yang kondisional dan transaksional. Dan sikap kasih yang kondisional dan transaksional seperti ini, Yesus mau katakan, kamu tidak boleh melakukan seperti demikian. Yesus katakan untuk 3 tindakan tersebut bahwa orang berdosa pun berbuat demikian. Orang berdosa dikatakan Yesus bisa mengasihi mereka yang bisa mengasihi orang yang mengasihi mereka. Orang berdosa pun bisa berbuat baik kepada orang yang baik kepada dirinya. Orang berdosa pun bisa meminjamkan kepada sesama orang berdosa lainnya. Artinya saudara, Yesus mau katakan harus ada perbedaan antara tindakan kasih para muridnya ini dengan tindakan kasih yang dilakukan oleh orang-orang berdosa. Di mana perbedaannya saudara? Kata kunci untuk memahaminya adalah pada kata jasa, yang dalam bahasa aslinya itu adalah artinya karis atau anugerah. Jadi sebenarnya waktu Yesus mengatakan 3 pertanyaan retorik itu, Yesus mau katakan, jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, di manakah terlihat anugerah Allah itu? Jika kamu hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, di dalam Alkitab versi bahasa Indonesia di manakah jasamu, tapi dalam bahasa aslinya berarti di manakah anugerah Allah itu? Yang jawabannya jelas, tidak ada. Artinya saudara, waktu kita mengasihi musuh kita,
maka kita sedang mencerminkan kasih anugerah Allah yang telah mengasihi kita, orang-orang yang sebelumnya adalah seteru Allah, musuh-musuh Allah. Dan waktu kita berbuat baik kepada orang yang membenci kita, maka kita sedang mencerminkan kasih anugerah Allah yang juga telah mengasihi kita, bahkan pada saat kita masih membenci Dia. Dan kasih seperti inilah yang Yesus inginkan. Kasih yang berdasarkan anugerah Allah bagi orang-orang berdosa. Ini ada sebuah tindakan kasih yang keluar dari hati kita yang menyadari bahwa diri kita adalah orang yang telah menerima anugerah Allah. Sekaligus ini sebuah tindakan kasih yang memperlihatkan kepada dunia bahwa seperti itulah anugerah Allah kepada orang-orang berdosa. Ini adalah sebuah kasih yang jauh berbeda dari kasih yang dimiliki manusia. Jika manusia hanya mengasihi mereka yang mengasihi dirinya, ini ada satu kasih yang kondisional dan transaksional, maka Allah mengasihi kita manusia yang justru memusuhi dirinya. Sebuah bentuk kasih yang tidak bersyarat dan tidak transaksional dari Allah. Jika manusia berbuat baik hanya kepada mereka yang berbuat baik kepadanya, yang adalah sebuah kasih yang kondisional dan transaksional, maka Allah mengasihi kita. Justru orang-orang yang jahat ini, kita dikasihi dengan kasih yang unconditional dan untransaksional. Jadi saudara, inilah yang membedakan dengan tegas praktek kasih di dalam iman Kristen dengan iman yang lain. Iman-iman yang lain dapat mengajarkan agar manusia berbuat baik bagi orang yang jahat kepada mereka dengan berbagai alasan mereka yang berbeda mengapa mereka harus melakukannya. Tetapi hanya iman Kristen yang mengajarkan bahwa kita melakukan hal tersebut, kita membalas kejahatan dan kebaikan karena kita adalah orang-orang yang telah menerima kebaikan dan anugerah Allah. Nah saudara, jadi kalau saat ini kita masih merasa sulit untuk mengasihi musuh-musuh kita itu, orang-orang yang membenci kita itu, masih sulit untuk berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, maka mungkin kita perlu mengingatkan kembali diri kita akan berita Injil, kasih karunia Allah bagi orang berdosa ini. Mengingat kembali akan anugerah Allah yang mengasihi dan menerima kita yang tidak layak untuk dikasihinya, yang tidak layak sama sekali untuk menerima kebaikannya. Dan inilah yang kita butuhkan saudara, untuk dapat mempraktekkan perintah Yesus yang sangat sulit ini. Kuasa Injil ini yang dapat memampukan kita untuk melakukannya. Dan waktu kita melakukannya, kita mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita. Maka pada saat yang sama sebenarnya, kita sedang mencontoh kasih Allah yang begitu besar bagi manusia berdosa. Jadi mengasihi musuh kita adalah sebuah tindakan yang mencontoh tindakan Allah sendiri. Seperti apa tindakan Allah itu? Kita masuk ke poin yang ketiga yang terakhir. Mempraktekkan kasih Allah adalah mengasihi dengan mencontoh kasih Allah. Nah saudara, di ayat 35 kita lihat Yesus merangkum kembali perintahnya tentang mengasihi musuh dengan memberikan janji berkat bagi mereka yang melakukan perintah tersebut. Sekaligus Yesus memberikan sekali lagi alasan mengapa murid-muridnya harus melakukan perintahnya itu. Di sini Yesus bergerak dari perintah untuk mengasihi sesama, khususnya mengasihi musuh, orang yang berbuat jahat kepada para murid itu, bergerak kepada bagaimana Allah memperlakukan manusia. Para murid harus mengasihi musuh-musuh mereka yang orang-orang yang jahat itu, karena di hadapan Allah itu adalah sesuatu yang dikehendaki Allah. Yang karenanya kalau para murid melakukan hal tersebut, Allah akan memberikan upahnya di ayat 35. Namun saudara, alasan utama mereka harus mengasihi musuh mereka bukan karena adanya upah yang Allah janjikan, tetapi karena mereka harus mencontoh kasih Allah kepada mereka. Dikatakan Yesus di ayat 35b dan 36. 35b dan 36, sebab Ia yaitu Allah baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Ayat 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Artinya saudara, Yesus hendak katakan kepada para murid dan kepada kita semua saat ini,
Kamu harus berbuat baik kepada orang-orang yang jahat kepadamu, orang-orang yang tidak tahu berterima kasih atas kebaikanmu kepada mereka karena satu alasan. Karena itulah yang Allah lakukan kepada kamu. Dikatakan juga di sini menurut Yesus bahwa kamu harus bermurah hati kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Mengapa? Karena Allah Bapamu adalah Allah yang juga murah hati kepada kamu, anak-anaknya. Jadi saudara, kalau kita mau jujur dan mengenali diri kita dengan benar, maka kita pasti akan mendapati betapa compang-campingnya kasih kita kepada sesama kita di hadapan Allah. Kasih kita begitu penuh dengan agenda pribadi kita yang tersembunyi, penuh dengan kepentingan diri kita, bahkan tidak diketahui oleh orang yang kita kasihi itu. Kasih kita itu begitu kondisional. Begitu orang yang awalnya kita kasih itu mengecewakan kita, maka bisa dengan cepat kita kehilangan kasih kepada orang itu. Kita menjadi kurang mengasihinya atau bahkan tidak bisa mengasihinya lagi. Dan kasih kita begitu transaksional. Kita sadar atau tidak mengharapkan timbal balik kasih yang setara dari orang yang kita kasihi itu. Dan kasih kita begitu penuh dengan preferensial. Kita hanya mengasihi atau lebih mengasihi orang-orang dengan karakter tertentu yang cocok dengan karakter kita. Orang-orang yang tune in dengan kita, yang ngobrolnya masuk dengan kita, yang hobinya sama, sifatnya sama, akan lebih kita kasihi dibandingkan dengan mereka yang kurang cocok dengan kita. Dan kasih kita juga begitu bias, double standard. Kepada si A kita mengenakan standar yang tinggi untuk dia lakukan, tapi kepada si B kita mengenakan standar yang lebih rendah. Kita juga bias dalam hal kita tidak melakukan kepada orang lain apa yang kita harapkan orang lain lakukan kepada kita. Dan kasih kita juga saudara, kalau kita mau jujur, adalah sebuah kasih yang fake, kasih yang palsu, kasih yang pura-pura. Di depan orang itu kita bisa bersikap seolah-olah kita mengasihi dia, tapi dalam hati sebenarnya kita tidak mengasihi dia. Namun kita bersyukur saudara, walaupun kita adalah orang-orang yang seperti dikatakan Yesus di ayat 35 tadi, orang yang jahat dan tidak tahu berterima kasih, kita yang kasihnya compang-camping dan jahat ini, yang mau menerima kasih dan kemurahan hati Allah, tetapi tidak mau mengasihi dan bermurah hati kepada musuh kita, kita bersyukur. Walaupun demikian, Allah tetap mengasihi kita dan menerima kita dengan segala kecompang-campingan kasih kita ini. Itulah yang dikatakan Rasul Yohanes dengan begitu indah tentang kasih Allah yang tadi kita sudah baca di dalam ayat berita anugerah. Yang saya akan bacakan lagi ayat yang begitu indah di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-11. Dikatakan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Di atas kayu salib itu saudara, tempat Yesus disalibkan, tempat itulah kita melihat demonstrasi yang begitu luar biasa, yang begitu agung dari apa artinya mengasihi musuh kita. Kita adalah musuh-musuh Allah, tapi bagi kita, Yesus rela mati di atas kayu salib. Dan bahkan pada waktu sebelum kematiannya, kita tahu itu Yesus mendoakan orang-orang yang begitu jahat kepadanya, yang menyalibkan dia. Yesus berdoa agar Bapa mengampuni dosa mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Yesus bukan hanya memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk mengasihi musuh mereka, tapi Yesus juga melakukannya dengan sempurna. Dia rela dihina, dipermalukan, tidak membalas kejahatan orang-orang yang jahat itu, bahkan sampai mati bagi mereka yang jahat, yang menolak dia, dan sebelum ia menyerahkan nyawanya, ia berdoa bagi mereka. Dan kita yang menerima perintah dari Yesus ini, kita tidak akan mampu melakukan perintah ini saudara dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak akan mampu mengasihi musuh kita dengan kekuatan kita. Karena itu kita harus tetap dekat pada salib Kristus itu. Karena di sanalah kita mendapatkan kekuatan kita. Hanya di salib Kristus kita dapat melihat dengan jelas betapa berdosanya kita. Betapa compang-campingnya kasih kita kepada sesama kita. Dan pada saat yang sama, di salib itu kita juga melihat keagungan kasih Allah bagi kita orang-orang berdosa ini. Dan di atas salib itulah saudara, terjadi rekonsiliasi antara Allah dengan kita, musuh-musuhnya yang dikasihi Allah ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang kembali ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami menyadari bahwa perenungan akan kebenaran firman-Mu tentang mengasihi musuh ini adalah sesuatu yang sulit untuk kami lakukan. Dalam natur berdosa kami lebih milih untuk mengasihi mereka yang mengasihi kami, berbuat baik kepada mereka yang juga baik kepada kami. Namun perintah ini mengingatkan kembali kami semua akan keberdosaan kami. Kiranya Tuhan juga mengampuni kami dan menolong kami oleh Roh Kudus-Mu sehingga kami bisa menghidupi dengan kekuatan daripada Tuhan. Dengan terus melihat kepada salib Kristus yang rela mati bagi para musuhnya itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.